Baik, kita lanjut pembahasan persiapan ujian semester. Kali ini kita belajar tentang listrik statis pada LKS halaman 46. Oke, kita lihat soal nomor 1. Diketahui muatan listrik Q1, Q2, Q3 diletakkan segaris pada gambar di bawah ini. Ada Q1 9 mikrokolom, Q2-nya 9 mikrokolom, Q3-nya 18 mikrokolom. Antara AB jaraknya 2 cm, BC 2 cm, CD 2 cm. Jika muatan Q3 digeser dari C ke D, sehingga jaraknya tadinya 2, berarti sekarang menjadi 2 tambah 2 jadi 4 ya. Oke, berapakah perbandingan besar gaya kolom pada muatan Q2 sebelum dan sesudah Q3 digeser? Berapa banding berapa? Oke, jadi kalau kita ingin menjawab soal tentang listrik statis, tentu nanti ada 4 ya, ada listrik statis, ada gaya, ada medan, ada energi potensial, dan potensial listrik. Nah, nomor 1 ada 3 buah muatan Q1, kemudian di sini ada Q2, ada Q3, lalu ada sebuah titik. Nilai Q1 dari soalnya 9 mikrokolom, Q2-nya 9 mikrokolom, Q3-nya 18 mikrokolom. Ini titik A, titik B, titik C, titik D, titik D di sini. Kemudian jaraknya 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm. Nah, Q3-nya digeser ke D, dari C ke D. Lalu pertanyaannya ditanya perbandingan F resultan di 2 sebelum dan sesudah geser. Sebelum dan sesudah Q3 digeser. Artinya apa? Kita cari 2 kali ya, kita cari satu persatu. Nah, ini kan sebagai latihan saja ya. Oke, sekarang yang sebelum digeser. Nah, ini muatannya ada positif, positif, positif. Kalau positif berarti dia tolak menolak. Nah, Q2 antara dan Q1, maka Q1 menolak Q2. Menolaknya kemana? Ke kiri. Maka ada gaya ke kiri, F21. Di sini juga ada, ini ke kanan ya. Q1 menolak Q2 ke kanan, F21. Dengan Q1 ditolak Q2 ke kiri, F12. Tapi di sini nggak penting, yang penting kan di Q2. Lalu antara Q3 dan Q2, Q3 menolak Q2 ke kiri. Maka ada gaya ke kiri, F23. Nah, kalau resultan berarti kanan kurang kiri. Jadi resultannya kanan kurang kiri ya. Jadi kalau gitu F resultan, F ke kanan 21, F ke kiri 23. Nah, ketika nanti Q3-nya sudah digeser, gayanya sama aja. Ke kanan, ke kiri, tapi bedanya cuma jaraknya. Oke, kalau gitu apa rumus F? F kakiku naik roda 2 ya. F itu cara ngapalnya kakiku naik roda 2, naik motor maksudnya ya. Berarti di sini K dikali Q2 Q1 per R21 kuadrat dikurangi K dikali Q2 Q3 per R23 kuadrat. Oke, kita hitung satu persatu. Nah, kalau K-nya kan sama ya, lalu Q2-nya juga sama. Kayaknya bisa digeser keluar ya. Kemudian jaraknya sama-sama 2 cm, berarti R-nya juga sama. Berarti yang bisa ditarik keluar, K, Q2-nya tarik keluar, per R-nya sama ya. R kuadrat, lalu tinggal apa? Q1 dan Q3 dikurangi. Oke, kalau gitu jawabannya kita hitung 9 kali 10 pangkat 9 nilai K. Lalu Q2-nya di soal itu adalah 9 mikro. 9 kali 10 mikro. Mikro itu sik itu 6 ya. Dibagi R 2 cm. 2 cm jadikan meter. 2 kali 10 2 dikuadratkan. Lalu Q1-nya 9 kali 10 pangkat min 6. Q3-nya 18 kali 10 pangkat min 6. Oke, maka tinggal kita hitung. Nah, ini 9, ini 9. Biar aja dulu kita
kumpulkan angkanya 9 kali 9 per, ini ada 2 kuadrat berarti 4. Lalu yang dalam kurung 9 dengan min 18 berarti min 9. Nah, lalu tinggal pangkat-pangkatnya. Yang ini pangkat 9, 10 pangkat 9, lalu 10 pangkat min 6, lalu di dalamnya 10 pangkat min 6, lalu di bawah tadi 10 pangkat min 2 dikurangkan 10 pangkat min 4. Oke, min 4, min 6, tinggal min 2. Min 2, min 6, min 8, berarti 9 dengan min 8 tinggal 10. Berarti jawabannya 9 kali 9 81 min 9 kali 10 90 per 4. Nah, oke. Min 81 kali 90 bagi 4. Kalau 90 bagi 2 45 berarti 22,5. Dan dia sebelum digeser. Nah, sesudah digeser berarti F resultannya bedanya cuma di jari-jarinya 2 tambah 2 jadi 4 sini. Nah, jadi ingat rumus yang sama, tapi ini yang ditarik keluar cuma K dan Q2 K Q2, sedangkan Q1 per R21 kuadratnya tidak ditarik karena beda R23 kuadrat. Nah, bedanya adalah ini jadi 4 cm. Oke, K 9 kali 10 pangkat 9, Q2 nya tadi 9 kali 10 pangkat min 6, Q1 nya 9 kali 10 pangkat min 6 dibagi 2 cm, 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, 18 kali 10 pangkat min 6 dibagi 4 cm jadinya, 4 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nah, nanti tinggal kita hitung berapa hasilnya, lalu dibandingkan ke sebelum dan sesudah. Maka hasilnya tinggal kita cari. Oke, kayaknya gimana, cari sendiri aja lah ya. Ya dah, cari sendiri saja. Nanti tinggal banding. Yang penting konsep dasarnya yaitu, jadi konsep dasar yang kita penting di sini adalah 1, rumus F. Yang kedua, resultan gaya. Kalau ada 3 muatan, tolak menolaknya seperti apa? Nah, gitu. Kalau sejenis tolak menolak, kalau berbeda jenis tarik menarik. Lalu kalau gitu nanti resultannya gimana? Kanan kurang kiri. Kalau dia lurus ya. Oke, kalau begitu nanti lanjutkan saja. Kita ke soal nomor 5. Nah, terdapat 2 muatan yaitu A dan B plus 20 terpisah sejauh 5 cm dengan muatan 45 kolom. Jadi yang nomor 5 ada muatan 1, ada muatan 2 sama-sama positif 20 kolom, positif 45 kolom. Ini ada muatan A, ada muatan B, ada titik C. Kemudian jaraknya 5 cm, jarak dari A ke B. Jarak dari A ke B 5 cm. Nah, pertanyaan di soal, agar C tidak dipengaruhi medan magnet. Jadi kita belajar magnet sekarang. Nah, maka C-nya di mana diletakkan? 3 cm di kiri B, dan seterusnya. Oke, kalau gitu untuk mencari medan itu adalah E. Medan itu apa? F per Q. Jadi kalau kaki Q naik roda 2, maka kaki Q1 Q2 dibagi R kuadrat. Jadi satu Q-nya dibuang ya. Satu Q-nya dibuang, maka tinggal kaki per R. Karena memang definisi medan itu apa? Daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Jadi hanya diakibatkan oleh satu muatan. Nah, kalau ingin mencari berapa medan di E, kalau gaya tarik menarik, maka kalau medan mendekati atau menjauhi. Nah, akibat dari medan A kan positif muatannya, maka bukan positif itu berarti keluar dari positif masuk negatif ya. Nah,
Jadi pas di C, ini medan dari A keluar, nah pas di C, berarti arahnya kemana? Ke kanan kan, sebenarnya ini harus ke kanan, nah maka medan A di sini, pas di C. Pas di sini, ke sini, pas di mana? Nah, tapi kalau kasusnya di di C berarti gitu. Nah, B juga gitu ya, menjauhi B kemana-mana, jadi keluar dari B. Nah, pas di titik C, maka arah medannya tentu ke kiri ya, berarti medan dari B. Nah, maka di titik C itu ada resultan ke kanan kurang ke kiri karena medan itu vektor. Ditulis vektor gini sebenarnya. Nah, kalau ingin cari berapa medannya 0, kalau ini misalkan X, karena totalnya 5, maka 5 kurang X sisanya. Jarak antara A ke C. Nah, resultan di C, resultan medan di C, yaitu medan di kanan, EA dikurangi medan di kiri, EB. Kalau EC-nya sama dengan 0, berarti apa yang terjadi? EA sama dengan EB, itu syarat 0 ya. Nah, kalau begitu, kita ingat medan, rumusnya kaki ku naik roda 2. Berarti, kaki A per RA kuadrat sama dengan kaki B per RB kuadrat. K-nya bisa dicoret, coret, R-nya tidak sama, maka tidak dicoret. Kalau gitu kita ambil nilai QA 20 kolom. Berarti 20 per jaraknya yang 5 kurang X. Tapi dikuadratkan, 5 dikurang X dikuadratkan, sama dengan QB-nya 45, jaraknya X. Berarti 45 dibagi X kuadrat. Nah, oke, biasanya kalau ada kuadrat biasanya lawannya akar ya. 20 dengan 45 dibagi 5, dibagi 5 jadi 4, dibagi 5 jadi 9. Lalu akarkan kiri dan akarkan kanan supaya apa? Supaya kuadratnya hilang. Akar 4 2, 5 kurang X dikuadratkan, akarnya berarti kuadratnya hilang. Akar 9 3, kuadrat diakarkan tinggal X kali silang. 2X sama dengan 3 kali 5, 15 min 3X. 3X-nya pindahkan ke kiri, jadi 5X sama dengan 15. Maka X sama dengan 15 bagi 5 ya, 3 cm. Maka ketika jarak si C 3 cm dari B, maka medannya 0. Kalau nggak 3 cm gimana? Berarti dia nggak 0. Nah, yuk kita lihat nomor jawabannya. Akar C tidak dipengaruhi oleh medan muatan A dan muatan B. C diletakkan 3 cm di kiri B. Nah, satu benar ya. Satu benar. Saat C diletakkan 2 cm di kiri B, C tidak dipengaruhi. Salah ya, karena C tidak dipengaruhi kan. Nah, yang ketiga, kuat medan mengaruhi C saat berada 2 cm di kiri B. Mengaruhi, ya mengaruhi. Karena nggak 0 maksudnya. C masih dipengaruhi kuat medan ketika di tengah, masih. Jadi 1, 3, 4. 1, 3, 1, 4. 1, 3 ada, 1, 4 ada. Agar C tidak dipengaruhi kuat medan muatan A dan muatan B, C letakkan 3 cm di kiri B. Kalau tiganya kuat medan memengaruhi C saat berada di 2 kiri dari B, 2 cm di kiri B. Kuat medan memengaruhi C. C masih mengaruhi kuat medan ketika